Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia selama ini hanya disuguhkan tentang ketangguhan Ibu Megawati yang tahan banting dari semua keadaan. Ini ada Megawati yang lain yang juga tidak kalah hebatnya, Megawati Hangestri Pratiwi, atlet voli profesional yang telah mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Terakhir beliau menjadi pemain di Red Spark Korea Selatan. Namanya cukup harum karena ketika pulang ke Indonesia, publik Korea menyayangkan sekaligus meneteskan air mata. Itu menjadi bukti bahwa Megawati itu dicintai publik Korea dan tentunya rakyat Indonesia. Untuk kita ambil pelajaran ya, ternyata Megawati ini menjadi pemain voli sejak usia 14 tahun, yaitu di klub Surabaya Bank Jatim. Melangkah menjadi pemain voli di berbagai macam tempat di Indonesia, bahkan menjadi tim nasional, pernah juga menjadi pemain voli di Thailand, Vietnam, tentu yang terakhir adalah di Korea Selatan. Pelajaran pentingnya adalah ternyata bahwa untuk menjadi pemain hebat dibutuhkan latihan belajar dimulai sejak dini dan harus mau dan mampu bersaing di semua tempat, baik di Indonesia, di luar negeri, dari berbagai macam permainan dan berbagai macam klub yang diikuti. Nek ciri wong Jawa tidak ucuk-ucuk. Itu saya sebagai penyuluh Kementerian Agama, saya ingin menyoroti sisi lain tentang Megawati ini sebenarnya ya. Pertama, beliau ini ternyata aktif menggunakan busana muslimah, artinya berjilbab. Saya salut itu. Kalau kita bekerja biasa-biasa saja, kalah jadi pegawai, santri, pakai busana muslimah itu memang sudah sewajarnya. Anda bayangkan, Megawati ini atlet voli yang umumnya teman-temannya, pelatihnya, lingkarannya, semuanya mungkin termasuk penontonnya yang mensupportnya itu rata-rata tidak berjilbab, tapi Megawati sanggup. Itu yang harus kita apresiasi. Yang kedua, ketika berhasil ngegulkan bola atau berhasil memenangkan, misalnya smash, mengalahkan lawan, dia selebrasinya dengan cara sujud. Itu tanda syukur, begitulah ajaran agama. Tapi sujud syukurnya terus kita catat. Itu tidak gampang. Ini persoalan iman sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ketika mau minum, dia tidak berdiri, karena sunnah Nabi minum tuh memang jangan berdiri, duduk. Paling tidak Megawati itu walaupun tidak duduk kayak orang bersila gitu ya, lututnya itu letakkan di lantai, intinya tidak berdiri. Saya aja kadang-kadang masih sering minum berdiri. Artinya seorang Mariono yang katanya penyuluh agama, banyak juga yang tidak melakukan sunnah Nabi. Ini Megawati di tengah hiruk pikuk yang orang tidak dia lakukan, yang tidak melakukannya, Megawati sanggup melakukannya. Kelebihan Megawati ini di tengah publik yang mayoritas non muslim, baik teman-temannya, lingkungannya, pelatihnya, dia bisa cair. Begitulah beragama yang baik. Bisa berangkulan, maaf, bisa minum sama-sama, makan sama-sama, senda gurau sama-sama, saling urut bersama, cair dalam urusan dunia. Kita beragama ini, apapun agamanya, harus saling rangkul, saling bantu-membantu, jangan sampai ada jarak. Tapi urusan ibadah masing-masing, kan lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu yang diamalkan Megawati. Dia taat, minum sunnah Nabi, dia sujud syukur, dia menggunakan busana muslimah. Itu kaitan dirinya kepada Allah.
Tapi dalam hal berjuang, dia profesional. Mati-matian menangkan klubnya. Dia bekerja dengan total. Buktinya dia sampai cedera lutut. Kalau kita diberikan amanah, laksanakan amanah. Di tengah puncak karirnya, yang konon nilai kontraknya ber-MM, dia sanggup pulang dulu ke Indonesia demi mengurus ibunya yang tercinta. Dengan duit yang segepok, dia masih ingin mengurus ibu dengan tangannya sendiri. Dia bilang, ketika ayah saya meninggal dunia, dia mungkin tidak sempat mengurusnya. Maklumlah, dia sibuk sebagai atlet. Dia ingin mengurus ibunya dengan tangan dan keringatnya sendiri. Kita kadang-kadang merasa punya uang, merasa punya segalanya, menggunakan tangan orang, pembantu, saudara. Kalau Megawati mau melakukan seperti itu bisa, tapi tidak dengan Megawati. Dia ingin mengurus ibunya yang konon sering terkena penyakit, maklumlah sudah tua, dengan tangannya sendiri. Kawan-kawan, ternyata dia anak yang berbakti pada orang tua. Maklumlah, menurut pengakuannya, dia bisa seperti itu karena berkat dukungan ayah dan ibunya. Konon Megawati ini punya pacar atau calon suami orang yang biasa-biasa saja. Banyak netizen mengkritik dia, kok cari laki-laki yang seperti itu, sehingga Megawati mengeluarkan sindiran dalam historinya. Anda boleh mengkritik saya di lapangan ketika bertanding, tapi jangan mengkritik urusan pribadi saya. Itulah netizen. Maksud dia itu baik. Teruslah jadi pemain voli yang profesional, mengharumkan bangsa demi orang tua, entah demi siapapun, demi mengikuti keinginan netizen. Tapi dirimu kan sudah usia 26 tahun. Megawati juga akan segera menikah, itu betul. Harus punya anak, menjadi istri yang soleha. Nggak usah diikuti kali keinginan netizen itu. Ternyata Megawati itu menginginkan laki-laki bukan karena kemewahan duniawi. Banyak wanita ketika sedang tidak punya apa-apa, dia mencintai laki-laki sederhana. Tapi ketika pada posisi puncak, ditinggalkan laki-laki sederhana itu, dia mencari laki-laki yang kaya raya. Megawati tidak. Megawati sudah betul. Ini sudah waktunya menikah. Nanti dulu kontrak sana kontrak sini itu ya. Yang terakhir, kadang saya sedih juga ya, sudah mengharumkan nama Indonesia, masa pulang ke Indonesia kok kayak bukan pemain hebat. Tapi alhamdulillah lah, Bupati Jember telah mengundang Megawati beserta keluarganya untuk diberikan penghargaan dan ucapan selamat. Ini kadang-kadang Menteri Pemuda Olahraga nih bagaimana, dan Ketua PBSI. Setahu saya, kalau menang di tingkat Jawa Timur itu mengharumkan Jember, maka bupatinya lah yang menghargai, itu wajar. Kalau menang di Indonesia, Megawati itu mewakili Jawa Timur, wajar Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, memberikan penghargaan karena mengharumkan Jawa Timur. Nah, ketika mengharumkan Indonesia di kancah internasional, ya seharusnya menteri lah, Menteri Pemuda dan Olahraga. Mestinya itu kan yang berikan penghargaan. Ini tak ada, diam aja. Wajar kalau pemain Indonesia ini malas berprestasi. Ini kan hanya bupati ya, tapi nggak apa-apalah. Nggak masalah kamu terkesan tidak dihargai oleh Republik ini. Yang paling penting, publik Indonesia memujimu. Demikian ya, mudah-mudahan untuk kita ambil pelajaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.